Taking night, predicting it's all that I'll do, cause yeah, I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wanda NIM 05732456. Saya dari kelas 1E Prodi Penjualan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi dan sistem morfologi pada ayam. Adapun sistem pencernaan pada ayam, yang pertama yaitu mulut. Mulut atau paru, di dalam paru terdapat lidah yang berfungsi untuk mempermudah ayam untuk menelan makanan. Kedua, esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang panjang seperti pipa yang berfungsi untuk meneruskan makanan ke tembolok. Nah, yang ketiga yaitu tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya, tembolok merupakan diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran. Nah, yang keempat yaitu proventriculus. Proventriculus adalah lambung sejati pada ayam. Di dalamnya terjadi pencernaan secara kimiawi yang melibatkan enzim HCl dan pepsid. Nah, yang kelima yaitu pankreas. Pankreas terletak di antara lingkaran duodenum yang berfungsi sebagai tempat pengendapan enzim. Nah, yang keenam, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein karbohidrat. Nah, yang ketujuh, usus halus. Usus halus ayam sama seperti ruminansia. Usus halus ayam terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin. Nah, yang kedelapan yaitu usus besar. Di dalam usus besar terjadi absorpsi air. Dan yang kesembilan, kloaka. Kloaka merupakan tempat pembuangan akhir pada ayam. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah pada ayam. Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, hati kanan dan kiri yang berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau erosit yang sudah mati atau tua. Nah, yang ketiga, empedu. Empedu berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Nah, yang keempat, ginjal. Ginjal berfungsi untuk proses penyaringan darah menuju urin. Nah, selanjutnya sistem pernapasan atau respirasi pada ayam. Nah, yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Di dalam lubang hidung terdapat bulu halus untuk menyaring udara dan kotoran yang ikut masuk. Nah, yang kedua, laring. Laring berfungsi untuk mencegah benda lain masuk dan membantu proses menelan dan mengatur suara. Nah, yang ketiga, trakea. Trakea merupakan saluran yang menyerupai pipa dengan cincin tulang rawan yang berfungsi untuk meneruskan udara ke bronkus. Nah, yang keempat, bronkus. Bronkus merupakan pangkal dari trakea yang memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri yang masuk. Nah, yang kelima, pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru merupakan tempat pertukaran
oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang keenam, air sac atau kantong udara yang berfungsi untuk mempertahankan udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara pada paru-paru pada proses inspirasi dan ekspirasi udara. Nah, selanjutnya sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama, ovarium. Ovarium terletak di bagian kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut sebagai penghasil sel telur. Ovarium terdiri dari kurang lebih 1.500 follikel yang menempel pada permukaan ovarium. Nah, yang kedua, ovidat. Ovidat merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina. Berfungsi sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum dan untuk proses fertilisasi. Nah, yang ketiga, infundibulum. Infundibulum merupakan bagian paling atas dari ovidat dengan panjang 9 cm. Berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Nah, yang keempat, magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari ovidat yang paling panjang, yaitu sekitar 33 cm, yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan perkembangan telur yang disekresikan albumen telur serta menghasilkan albumin sehingga menghasilkan dinding yang tebal dan berlipat. Nah, selanjutnya yang kelima, isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 10 cm atau tempat terbentuknya membrasel atau selaput kerabang lunak. Nah, yang keenam, uterus. Uterus memiliki dinding yang tebal dengan panjang sekitar 10-12 cm. Tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, vagina. Vagina merupakan tempat paling kaudal dari ovidat dengan panjang 12 cm. Nah, selanjutnya sistem reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama, testis. Testis berjumlah sepasang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Fungsi testis menghasilkan hormon kelamin jantan disebut androgen dan sel gamet jantan disebut sperma. Nah, yang kedua, epididymis. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsak testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Nah, yang ketiga, saluran deferens. Saluran deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis, serta bagian bawah yang merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Saluran deferens ini akhirnya bermuara di kloaka pada daerah proctodeum yang berseberangan dengan urodium dan coprodium. Di dalam saluran deferens, sperma mengalami pengasakan dan penyimpanan sperma. Jadi pada 65% bagian distal saluran deferens. Nah, yang kelima, palus. Penis pada ayam yang terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh sepasang corpus pallis. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang anatomi dan sistem morfologi ayam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.